Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lahul hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Aqsa, hafidhakumullah. Alhamdulillah, syukur atas seluruh nikmat-nikmat Allah yang terus tercurahkan kepada kita, terutama nikmat kesempatan, nikmat kemauan, dan nikmat kemampuan untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Setidaknya hari ini kita memulai pagi ini dengan amal soleh, sholat subuh berjamaah dan taklim. Semoga ini permulaan yang baik yang akan berdampak kebaikan sampai akhir hayat kita nanti insya Allah. Jamaah sekalian, hari ini kita akan membahas kelanjutan tafsir tentang pindah kiblat. Dan ini adalah ayat yang terakhir dari yang asbabun nuzulnya adalah pindah kiblat. 11 ayat dari 142 dan ini adalah 152. Di mana Allah berfirman di gongnya ini, di penghujungnya, di finishingnya Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah saya dan aku akan mengingat kalian. Sebutlah saya akan menyebut kalian, ya, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Jadi bicara tentang kiblat, bicara tentang Ka'bah dan Masjidil Haram itu berbicara tentang zikrullah dan syukur. Jadi epicentrum atau pusat segala zikrullah dan pusat segala syukur adalah Ka'bah. Makanya karena Ka'bah itu dibangun untuk mengingat Allah, secara arsitektur dia tidak impresif sama sekali. Karena kalau Ka'bah, kalau kita berkunjung ke negara-negara asing, terus wisatanya paling banyak didominasi dengan wisata arsitek. Itu kan untuk menyanjung, memuji, membanggakan arsiteknya. Tapi kalau Ka'bah dibangun sangat sederhana, sangat minimalis, semua orang bisa bikin, semua tukang batu maksud saya bisa bikin, karena memang untuk mengingat Allah, bukan untuk mengingat dan menyanjung Nabi Ibrahim. Jadi supaya kita kehilangan fokus, memang lama sekali Ka'bah dibiarkan tanpa aksesoris gitu, dan cukup lama perdebatan untuk mempercantik masjid itu. Karena apa? Karena banyak orang ke sana melongo-melongo apa terbelak-belak melihat fisik yang padahal Allah sudah kasih analogi dan logika berpikir, mindset bahwa sehebat apapun karya manusia, ya akan pucat pasi lah dihadapkan kepada karya-karya Allah, walaupun seekor lalat sekalipun. Jadi dari situlah sebetulnya tafakurnya. Tapi lepas dari itu semua, bahwa basis kekuatan Islam yang paling orisinil, paling elementer adalah zikrullah. Sehingga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, wala dzikrullahi akbar. Zikrullah itu dipastikan. Sampai Allah mengatakan wala dzikrullah, dan pastilah zikrullah itu sesuatu yang paling besar. Paling besar dalam artian paling esensial dari keimanan, keislaman, dari kekuatan, dari struktur peradaban Islam yang akan kita bangun. Jadi saya kreatif bikin tema zikrullah sebagai epicentrum iman. Itu dalam pengertian yang komprehensif. Ini penting.
Karena selama ini zikrullah seakan-akan berada di sudut tertentu, bukan di titik sentral. Itu adalah kesalahan yang pertama. Karena seakan-akan zikrullah hanya aksesoris, seakan-akan hanya kompilasi gitu. Padahal dia sebetulnya pusatnya adalah justru posisinya adalah paling sentral. Itu paling penting untuk kita ingatkan. Sehingga dikorelasikan dengan Ka'bah, dengan kiblat, dengan sholat dan haji. Jadi sholat juga ternyata juga aqimus sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Sementara haji juga wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Setelah manasik selesai, ingatlah kalian tentang Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian yang nggak pernah kita lupakan ya. Atau lebih dari itu mengingatnya. Jadi haji pun yang diharapkan dari haji juga zikrullah gitu. Jadi efektivitas sholat zikrullah, efektivitas haji adalah zikrullah. Hari ini saya ingin bahas zikrullah secara multidimensi atau secara tidak zikrullah sebagai sesuatu yang sendirian, tetapi dia bagian daripada konstruksi peradaban Islam. Begini jamaah rahimakumullah. Zikrullah itu zikr, itu ingat artinya sebetulnya. Cuman untuk bisa ingat itu perlu bantuan lisan nyebut dan perlu pendalaman, perlu tafakur, perlu penghayatan dan seterusnya. Jadi zikrullah itu kalau terjemahan bahasa Jawa itu namanya eling. Jadi sebetulnya eling itu nggak salah kalau nggak dijelaskan dengan cara mistis itu sebenarnya nggak salah. Eling, waspoto gitu ya. Itu betul. Jadi ingat Allah itu sesuatu yang sangat penting, sangat besar. Nah, cuma masalahnya adalah ingat Allah itu sangat berbanding lurus dengan seberapa jelas kita mengenal Allah, seberapa dekat kita mengenal Allah, dan seberapa mendalam kita mengenal Allah. Jadi kalau kepengenalan Allah kita sempit, zikir kita biasanya juga eksesnya, efeknya juga sempit. Jadi ma'rifatullah itu sebetulnya jangan dimonopoli sebagai kajian yang mistis. Harusnya harus akademis. Karena mengenal Allah itu sudah bahasa biasa-biasa aja. Tapi ketika seakan-akan ya, walaupun kesalahan itu kesalahan salah kaprah, dimonopoli dunia tasawuf itu seakan-akan sesuatu yang nggak terukur. Sesuatu yang tidak, padahal sangat terukur ma'rifatullah itu. Artinya kalau kita zikrullah tanpa ma'rifat yang dalam, yang jelas kepada Allah, maka akan berbahaya. Banyak orang kok zikrullah kok jadinya mistis, jadinya kok kebal, jadinya kok bisa menjatuhkan orang dari jarak jauh. Itu karena dia tidak mengenal Allah dengan akurat atau dengan tepat. Dia masih dibayang-bayangi bahwa Tuhan itu sebatas sebuah kekuatan yang harus disenangkan, kalau disenangkan memberi kekuatan gitu doang gitu. Maka dari itu ma'rifatullah menjadi sesuatu yang esensi dari esensial zikir itu sendiri. Ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah. Kalau kita nggak kenal Allah secara baik dan mendalam, maka zikirnya ya bahkan jadi mantra. Atau tidak komprehensif. Dia hanya sebatas berpikir yang irasional, sehingga dia pengen efek zikir yang seperti itu. Maka dari itu proses mengenal Allah itu harus baik. Terus mengenal Allah. Imam Ghazali itu pernah mengajarkan, jadi untuk masuk ke ma'rifatullah itu memang perlu ilmu, ilmu, kemudian al-ahwal, conditioning, penghayatan yang lahir kondisi psikologis, baru al-a'mal. Jadi komprehensif, kognitif, emosional, afektif, juga psikomotorik gitu. Tapi dari sisi ilmu saja, kita sudah babak belur. Karena cara mengenal Allah atau metodologi mengenal Allah
Yang terbaik itu lewat Quran. Yang terbaik itu lewat Al-Quran. Karena narasi dia. Beda sekali. Kalaupun kita kemudian ikut akidah salafiyah, pakai rumusan-rumusan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma, jangan sekali-kali berhenti mengenal Allah lewat Al-Quran. Atau yang lewat mazhab Asy'ariyah, metodologi Asy'ariyah, ya, wujud, qidam, baqo. Jangan juga berhenti mengenal Allah lewat Al-Quran. Karena Al-Quran itu hidup. Narasinya itu luar biasa. Pokoknya coba ente lihat. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an. Aku itu kan proses mengenal Allah yang membayangkan lahir satu mindset bahwa Allah itu maha tinggi, tapi terus menggambarkan bahwa Allah dalam menciptakan dunia ini seimbang, harmoni, khalaqa fasawwa. Dan Allah bikin takaran-takaran, semua terukur, terstruktur, qaddara, dan semua punya fungsi akurat kan gitu. Jadi akhirnya kita tidak memikir Allah hanya berkutat di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi termasuk hakikat manusia kena, hakikat hidup kena, hakikat alam kena, situ Allah hadir menaungi itu semua. Menaungi itu semua. Itu cara menolak qul huwallahu ahad. Waduh, kita ikhlas. Karena kita tidak berpikir yang lain kecuali Allah. Tapi terus Allahus Somad. Tapi Allah adalah tempat bergantung kalau terjemah kita. Terus semua bergantung kepada Allah. Akhirnya kita yang tadinya sholat ikhlas nggak terjebak kepada ujub, gitu, nggak terjebak kepada takabur. Kenapa? Toh saya bisa sholat juga tergantung kepada Allah. Toh saya bisa berdiri juga tergantung kepada Allah. Jadi semuanya terorientasi kepada. Jadi kalau kita berpikir ikhlas itu gampang kok. Apa? Ma'rifatullah sampai pada tingkat hakikat. Hakikatnya kita ini, gitu lah. Hakikatnya alam ini. Ada 5 hakikat yang tidak bisa dihindari. Hakikat ketuhanan, uluhiyah, ya. Hakikat manusia, hakikat hidup, hakikat alam, sama hakikat agama. Kalau itu terkompilasi, Dzikrullah tidak sebatang kara hanya sebagai sebuah kegiatan ritual, gue indah banget. Jadi tolong ya semuanya mengenal Allah yang paling efektif adalah lewat Al-Quran, walaupun dibutuhkan loginya atau membutuhkan struktur berpikirnya lewat Salafi atau lewat Asy'ariyah, silahkan. Itu yang pertama. Jadi mengenal Allah itu sampai Rasulullah membuat sayembara atau membuat semacam door prize gitu ya, 99 nama Allah itu. Walaupun nama Allah itu nggak hanya 99, berapa nggak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka bikullismin huwalaka sammaita bihi nafsaka anzaltahu fi kitabika aw alamtahu ahadan min khalqika aw ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan seluruh nama yang kau namakan dirimu oleh dirimu sendiri. Apakah nama itu telah kau turunkan dalam kitab suci atau hanya kau ajarkan ke sebagian makhluk-makhlukmu yang spesial atau hanya kau simpan sendiri. Makanya kalau kita hitung, ya jauh lebih dari yang di Quran dan Sunnah aja, lebih dari 99. Tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah merumuskan, dan karena itu karya besar, kayaknya kita ngeritik gak enak. Tapi saya sempat ngeritik ketika saya sakit, di Asmaul Husna nggak ada Asy-Syafi. Nggak ada Asy-Syafi. Wah, aku nggak, kalau boleh dimasukin jadi 100 kayak ditambah Asy-Syafi. Tapi 99 itu angka yang menentukan. Artinya sebaiknya memang kita komunikasi Allah dengan Asmaul Husna. Ya. Tapi Asmaul Husna itu nggak usah diperdebatkan, nggak usah didiskusikan. Kenapa? Karena awal ketersesatan dan perdebatan perpecahan umat Islam itu adalah debat tentang Asmaul Husna. Karena nama itu pakai bahasa kita dan pasti ada irisan-irisan. Allah batasi Asmaul Husna itu sebaiknya untuk berdoa aja. Ayyam matad'u falahul asmaul husna. Apapun yang kau minta, maka Allah punya Asmaul Husna. Ya.
Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa dzaril ladzina yulhiduna fi asma'ih. Dan Allah punya asmaul husna. Pakailah berdoa. Hindari orang-orang yang suka menyimpang dalam asmaul husna. Jadi menyimpang itu adalah lupa. Awalnya loh, lupa bahwa asmaul husna itu hanya untuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kalau kita lagi miskin gitu, ingat Allah Maha Kaya, kita panggil ya Goniu, ya Karim, ya Wahab, ya Razak gitu loh. Ya Fattah, ya Alim, iftah lana abwabar rizki, kan gitu. Umpamanya gitu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ma'rifatullah itu sebaiknya memang dari Allah sendiri. Karena Allah itu objek yang nggak terjangkau ya, oleh apapun yang kita perangkat indera kita, ya biarkan Allah saja yang mengenalkan diri daripada kita berspekulasi. Pokoknya saya melihat orang, nggak boleh tebak-tebakan. Oh itu pantasnya namanya Pak Rusadi, nggak mungkin. Saya tanya aja, nama kamu siapa gitu loh. Oh nama saya ini. Orang kayak gini biasanya begini wataknya, nggak bisa. Tetap saja dengarkan saja Allah. Dan sampai generasi tabiin, ya memang belum ada orang pakai metode-metode dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak melarang bermetode, tapi jangan tinggalkan mengenal Allah lewat narasi-narasi Al-Quran. Semua punya ente lewat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semua itu sebetulnya labelingnya semua dari Allah, untuk Allah, namanya harus nggak ada lagi atas nama bangsa, nggak ada lagi atas nama suku, nggak atas nama materi, semua adalah dengan nama Allah. Terus kita masuk alhamdulillahirabbil alamin, kita bayangkan keperkasaan Allah, jangkauan kekuasaannya yang nggak terbatas, seluruh alam penguasanya Allah, nggak ada otonomi khusus gitu ya. Terus Ar-Rahmanir-Rahim, dari kita gentar, kita tunduk, kita patuh, kita ingat Allah penyayang, akhirnya ada roja gitu lah, ada harapan. Tapi terus Maliki Yaumiddin, jadi semua karunia rahmat Allah akan dipertanggungjawabkan gitu. Jadi ngalir gitu, ngalir. Ya sampai zaman tabiin baru ada punya ide-ide. Terus ketika kemudian ada goncangan Mu'tazilah, debat-debat yang berlebihan, ketularan debat Bizantium, istilahnya para ulama. Akhirnya perlu ada pro kontra, counter dan seterusnya. Ya, itulah kemudian umat Islam zaman Baghdad itu sangat lemah sekali. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ma'rifatullah yang saya maksud itu ya Al-Qur'an aja. Jangan berharap ma'rifatul zat, jangan. Karena itu nggak mungkin. Tetapi kita ma'rifat apa yang di Quran. Saya nggak tahu, nggak akan saya rumuskan. Biarkan saja kita semua mengalir lewat Al-Quran, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menarik sekali. Nah, tapi tentunya ma'rifah ini, kenal Allah ini tentunya kan ada kenal dekat, ada kenal sepihak. Pokoknya inti dicegat preman gitu. Itu sebut nama Pak Dudung gitu. Preman nggak takut, karena inti nggak ada hubungan apa-apa dengan Pak Dudung, umpamanya ini Pak Dudung sekarang kan. Kalau dulu Pak Wiranto umpamanya gitu. Tapi walaupun hanya dengan seorang kopral gitu, tapi dia tahu ini abang ente, preman pasti takut. Karena memang ma'rifahnya kenal dekat. Kalau kenal jauh, makanya apalagi yang ente kenal tapi ente musuhan gitu. Maka nggak ada efek apa-apa. Saya kenal itu siapa itu Pak ini gitu, tapi ini benci dan dibenci, gitu. Percuma aja. Ini musuhan, face to face, adep-adepan sama dia, ya percuma aja. Makanya kan kalau kita berpikir secara objektif, berpikir supaya objektif ya, bertanggung jawab gitu. Doa di Masjidil Haram itu bertahun-tahun nggak ada satupun yang terkabul itu oleh Imam Taraweh Asrul Awakhir sekalipun. Allah mangsurul Islam wal muslimin gitu ya. Kenapa nggak terkabul? Kenapa? Karena Allah sudah dari dulu bilang, sudah berfirman, begitu kita loyalis selain Allah, doa kita nggak ada gunanya. La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Tidak dibenarkan orang-orang mukmin itu kok menjadikan pelindung, pemimpin, wali orang non muslim.
Barang siapa yang melakukan hal itu, maka falaisa minallah. Kalau Rasulullah kan suka bilang laisa minna. Ini Allah sendiri bilang laisa minna minallah. Enggak ada lagi urusan sama Allah itu. Fisya'in dalam urusan sekecil apapun. Kecuali illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali takiyah dalam rangka melindungi nyawa. Nah, coba. Ini mohon maaf ya, objektif rasional aja ada yang terkabul nggak? Satu abad terakhir ini doa. Kalau terkabul kan nggak begini nasib umat Islam kan? Nggak terkabul. Walaupun untuk sebagian dimaklumi, dimaafkan, yang sebagian tidak dosa, yang lain dosa, yang paling bertanggung jawab paling dosa. Kenapa? Yang membangun struktur, yang membangun konstitusi untuk tunduk. Ya bayangin haji kan tuh zikrullah, tapi otaknya liberal, otaknya kapitalis, otaknya pluralis, sekuler. Kata Allah apa urusan ke saya? Gitu ya. Jadi mengenal Allah itu juga harus mengenal dekat. Maka Imam Ghazali pakai tahapan al-ilmu, al-ahwal, baru al-amal. Al-ahwal itu emosinya dengan Allah itu, conditioning batinnya itu pas. Ada khosyah, ada roja, ada khauf, ada tawakal. Efek dari mengenal Allah kan gitu. Jadi ikhlas, jadi tawadhu. Ya kalau orang petentengan haji aja niatnya udah mamer. Itu dari awal tauhidnya sudah bermasalah. Gitu loh. Hal-hal yang kayak gini harus kita pahami. Ya, maka dari itu jamaah rahimakumullah, zikrullah kita pahami sebagai sesuatu yang komprehensif. Komprehensif, jangan sebagai sesuatu yang sifatnya parsial gitu. Walaupun memang kadang-kadang kita terjebak ke parsialisme zikrullah. Zikrullah harus majelis zikir, harus ritual zikir, harus jamaah zikir, harus enggak, karena zikir itu ingat, eling. Makanya dari itu dia harus banyak zikrullah itu, karena harus menyatu dengan nafas kita. Semua posisi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Semua cara tadarru wa khufyatan bil ghudwi wal asal all time gitu loh. Karena menyatu zikrullah itu. Dalam keadaan apapun. Bukan waktu duduk, walaupun trigger-triggernya adalah waktu duduk. Karena ada waktu-waktu di mana kita lebih concern untuk hal yang harus mendalam. Zikir hati itu sangat penting karena disitulah mulai epicentrum dari segala dari hati kita. Nah, disitulah ulama-ulama yang memperhatikan hati secara sangat tinggi, concern itu lahirlah gerakan-gerakan zikir yang kemudian bahkan dengan tasawuf ini perlu digarisbawahi. Jadi memang kepedulian dengan hati, kebeningan hati, kejernihan hati itu memang pernah jadi concern oleh kelompok tertentu. Tapi memang betul. Salah satu petuah ulama Mataram, Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya terjemahan bahasanya begini, neraka dunia itu ada 4 dan semua di hati kita sendiri. Jadi neraka dunia itu ada 4, semua di hati kita sendiri. Tapi ini pendapat ya, walaupun saya termasuk betul juga. Gitu. Neraka dunia itu ternyata yang pertama adalah takabur. Ternyata orang sombong itu neraka, Pak. Karena gelisah dengan persaingan, gelisah tidak dipuji orang, gelisah tidak ditataati orang, gelisah tidak diuangke, gitu. Stres kalau tidak. Pokoknya ada sebuah perhelatan ini satir, cerita satir. Di sebuah kelurahan ada pensiunan bupati ada di situ. Semua nama disebut kecuali dia. Pulang nggak bisa tidur, Pak. Kan yang terhormat Bapak ini, yang terhormat. Ya kalau orang yang semeleh nggak masalah gitu. Nggak bisa tidur beneran. Loh aku tadi nggak disebut namanya ya gitu. Itu minimal kayak gitu tuh, gelisah. Oh tiba-tiba ada orang nggak ngenalin, dia udah tiba-tiba ada pesaing, tiba-tiba ada orang sesama imam aja kalau ada takabur itu, imam yang tua kalah fase sama yang nom aja kadang-kadang gerundel gitu. Yang kedua hasad. Hasad lebih neraka, lebih nggak enak lagi. Jadi kalau orang sukses nerakanya takabur, orang gagal nerakanya hasad. Hasad tuh mikirin orang lain sampai nggak mikirin diri sendiri.
Kalau orang lain senang dia susah, kalau orang susah dia senang. Orang habis energinya untuk hasad sampai nggak punya lagi waktu untuk diri sendiri. Dan itu neraka, karena setiap kali tersiksa. Terus neraka yang ketiga adalah untuk hal masa lalu yang gagal. Kalau bahasa Jawa namanya getun. Getun gitu. Ada orang Jawa nggak nih? Jadi sesuatu yang sudah luput itu seharusnya kan dilarang untuk disesali. Likaila taksau ala ma fatakum, kata Allah. Supaya kalian tidak menggetuni atau menyesali secara mendalam hal-hal yang lewat. Kan itu obatnya semua dengan zikrullah. Atau yang satu lagi neraka keempat adalah semelang. Semelang itu kekhawatiran yang berlebihan untuk yang belum terjadi. Itu neraka. Tapi obatnya apa? Ya zikrullah. Obatnya cuma eling. Kalau udah terjadi ya udahlah, qadarullah masyafa'al, semua atas kehendak Allah. Jangankan nyawa yang hilang, daun jatuh aja, semua tidak lepas dari ilmu Allah, dari kudrah Allah, dari iradah Allah, dan dari Lauh Mahfud kan gitu. Ketenangan di situ. Imam Ali itu kenapa begitu pemberaninya? Ya karena hakikatnya kuat. Ilmu hakikatnya kuat. Ya ini istilah jangan didramatisir, tapi hakikat hidup dan mati. Bukan karena dia menguasai ilmu Pancasona yang bid'ah-bid'ah gitu ya, atau yang sesat-sesat itu. Bukan. Ketika Ali diwawancara sebagai selebriti yang nggak pernah takut dan selalu menang dalam duel, nggak ada ceritanya Ali duel kok kalah gitu. Kata Imam Ali, loh, ayya yaumi minal mauti afiru yauman la yuqdaru fi wa yauman fi maqduru fa minal maqduri la yanjumil hadaru fa yauman la yuqdaru fi fala arhabuhu. Loh, emang kenapa ya katanya? Hari apa yang aku takut mati? Kan cuma dua. Hari itu aku ditakdirkan mati, hari yang lain ditakdirkan tidak mati. Untuk hari yang aku tidak ditakdirkan mati, aku nggak takut. Kalau hari itu takdirnya mati, untuk apa takut? Gak ada gunanya takut gitu. Ternyata begitu. Hakikat mengenal Allah itu otomatis harus mengimbas kepada mengenal hidup, mengenal manusia, bahkan alam. Coba kalau ente lihat surat Al-A'la tadi, bahwa hakikat alam itu sesuatu yang terukur, terstruktur, maka ente harus pahami, dipelajari gitu. Karena sabbihisma rabbikal a'la. Tapi ketika menciptakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Oh gitu alam ya, gitu loh. Jadi hakikat-hakikat besarnya harus dirangkum dengan baik oleh kita. Nah, dari zikrullah inilah semua kondisi. Jadi dan puncak zikrullah itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, tumakninah. Jadi kalau hati kita masih gampang gelisah, gampang kemurungsung, gampang takut, gampang gelisah, gampang getun, alham wal hazan, ya memang zikrullah kita belum selesai. Gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, akhirnya semua diselesaikan dengan zikrullah, pangkalnya. Coba kalau zikrullah kita komprehensif, Allah mengisyaratkan kita untuk melihat makhluknya dan meneliti. Artinya kita, oh Allah itu begini, menyuruh kita menjelajah dunia, menyuruh kita berobservasi, menyuruh kita bereksplorasi, kan gitu kan. Tentang bumi. Itu kan tentang mengenal Allah sebetulnya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah Allah itu, Allahmu itu gitu, yang telah menjadikan bumi itu tunduk, patuh. Jelajahi ke seluruh penjurunya, cari rezeki di situ. Ya kan? Jadi Cina menjelajah ke Indonesia, seharusnya kita menjelajah ke Cina. Orang Portugis menjelajah ke Indonesia, seharusnya orang Indonesia menjelajah ke Portugis. Karena yang punya Quran bukan Portugis, tapi Indonesia. Kita pindah kampung aja udah merasa ribet. Padahal kita suruh menjelajah untuk eksplorasi, fakulu mir rizkihi. Tapi ingat, wa ilaihin nusyur, kan begitu yang penting. Oh, coba
rumput-rumput di kebun kita aja nama latinnya ada. Kapan mereka bikin observasi coba? Nah, berarti kalau kita tidak melaksanakan, tidak mengenal Allah dengan komprehensif, akhirnya banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan karena mengenal Allah nggak kita kerjakan. Akhirnya kita loser. Melihat langit itu selalu diulang-ulang. Ya, khalaqa sab'a samawatin tibaqa matara fi min futur. Kan ciptaan Allah pertama kali kita buktikan, kita pastikan gak ada kelemahan, gak ada cacat. Ya, farjil basara hal tara min. Yang pertama tafawud ya. Kedua futur, tafawud, kemudian terus ulangi lagi, farjil basara karatain, terus gitu. Sampai puncaknya adalah kamu merasakan kekecilan kita. Alam makro itu membuat kita merasa sangat kecil. Jadi Allah itu punya makhluk ya, untuk yang mikro itu membuat kita kagum sama Allah. Tapi kalau alam makro membuat kita takut sama Allah. Jadi alam yang mikro disuruh diteliti, yang makro suruh dijelajahi juga. Itu dari mengenal Allah lewat Al-Quran. Coba kalau mengenal Allah itu hakikatnya diperspektifkan sempit, hanya bicara tentang yang tidak terukur, terus akhirnya pakai caranya juga bukan cara yang Islami, bikin torekoh-torekoh yang bid'ah. Maka Imam Ghazali itu jasanya besar karena mempertemukan kembali hakikat dengan syariat. Karena sebelum Imam Ghazali itu saking concernnya sama penghayatan hakikat sampai mengabaikan syariat. Imam Ghazali dalam buku-bukunya selalu mengingatkan cukuplah dengan ibadah-ibadah yang contohkan Rasulullah untuk mencapai kebersihan hati. Kan kalau di toriko-toriko tertentu ya, tanpa harus mendiskreditkannya, ada yang zikirnya Yahu. Ya kenapa? Karena ma'rifatullahnya berbaur dengan filsafat. Berfilsafat dia. Berbaur. Padahal enggak, kalau kita pakai Al-Quran, udah aja. Lewat Al-Quran, udah sangat komprehensif. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, zikrullah yang saya ingin sampaikan di sini adalah lewat mengenal Allah terlebih dahulu dengan sangat luas, komprehensif, dan mendalam sampai pada titik hakikat. Tapi hakikat yang akademis loh, bukan hakikat yang tidak akademis. Ya, hakikat akademis begini loh. Hidup dan mati di tangan Allah. Seberapa tafakur kita? Ya memang kita nggak pernah dilibatkan, kita hidup, merencanakan hidup, dan kita tidak dilibatkan untuk merencanakan mati. Sebab-sebab hidup kita juga nggak tahu, sebab-sebab mati kita juga tidak tahu. Ya tahunya begitu, ilmunya begitu, jantung berhenti. Tapi apa jantung yang bikin hidup kan biologis? Ya, hakikatnya tidak. Coba gini, Anda melihat saya, kok bisa? Ya saya karena punya mata. Apakah betul mata yang buat Anda bisa melihat? Ya udah mata dicoplok. Oh enggak Pak, itu mata itu hanya menangkap gelombang. Gelombang itu disimpan terus dikirimkan ke otak lewat saraf. Dan saraf itu aja yang mengidentifikasi warna, gerak gitu kan. Akhir-akhir TV kan gitu karena memang itu. Ya udah, sekarang mata dicoplok, terus kasih serat, dikasih otak. Ngelihat nggak? Nggak kan? Itu gampangnya kan, hakikat itu loh. Loh, harus ada. Ya udah, sekarang manusia duduk, dikasih mata, nggak bisa dilihat juga. Ternyata nyawa nggak ada yang tahu. Dan itu hanya Allah yang tahu kan gitu. Berarti jamaah rahimakumullah, kita memang betul-betul la haula wala quwata illa billah, itu betul. Jadi gimana orang mau sombong? Gimana orang mau takabur? Gimana orang mau minder? Kalau kita kebetulan kaya, ketemu orang miskin, atau sebaliknya lah, maka tafakurnya kan gini. Kalau Allah mau aku yang miskin, dia yang kaya. Kan nggak ada yang merencanakan hidup kita. Jadi yang menumbuhkan kita sampai di sini itu Allah. Memang itu nggak dilibatkan kecuali sebagai objek. Serius. Hakikat itu, hakikat hidup ini coba. Waladzi ansha'akum wa ja'alakum samal basar wal afida qalilan ma tash'urun. Allah yang menumbuhkan kalian.
Allah yang menjadikan kalian peralatan perangkat ilmu, sama bahasa al-afidah, mata, hati, telinga, mata, dan otak, sedikit sekali yang bersyukur. Kalau tafakur kita gagal, ya kita selalu mengklaim kesuksesan itu sukses kita. Oh enggak Pak, saya berakhir di Masjid Al-Aqsa, sekarang lagi ngaji, tadi berangkat, ya berkendara, saya nyetir sendiri, dan seterusnya. Itu pernah nggak itu masuk planning inti, action plan inti waktu masih di kampung di lereng Gunung Merapi? So? Enggak kan? Tapi Allah yang menumbuhkan kita. Tak, mengantarkan sampai jadi presiden, sampai jadi menteri, sampai jadi sopir, sampai jadi apa? Apapun. Walladzi ansha'akum. Allah yang menumbuhkannya. Di tafakur seperti itulah, di zikir yang mendalam itulah, maka segala kebaikan itu menjadi pemberani, menjadi orang bertawakal. Tawakalnya pun tawakal yang mengenal Allah dengan benar. Semua orang ulama sepakat bahwa tawakal itu sesuatu yang dipertanggungjawabkan prosesnya gitu. Tapi kalau kita nggak paham tawakal secara komprehensif, tawakal itu terima doang. Padahal ketika Allah menyuruh Nabi Muhammad bertawakal dalam perang Ahzab, Rasulullah punya keputusan bentuk tawakalnya bangun parit 5 km, kedalaman kurang lebih 5 meter, lebar 5 meter, dan punya waktu cuma 6 hari. Padahal ayat yang turun, tawakal, fatawakal Allah, wa kafa billahi wakil, kan gitu. Wah, jadi makanya saya anjurkan, kan teman-teman kita ada yang salafi, ada yang asy'ari, dan dua-duanya baik-baik saja, nggak usah saling menuduh. Jadi orang asy'ari yang masih baik selalu mengatakan Wahabi itu juga ahlu sunnah wal, itu ciri orang asy'ari yang baik. Ciri orang Wahabi yang baik, asy'ari itu masih ahlu sunnah wal jamaah gitu loh. Saya termasuk yang begitu, tapi karena saya kuliahnya begitu ya, format otak saya salafi. Tetapi saya ingatkan bahwa itu adalah ijtihad ulama. Artinya tetap kalau mau mengenal Allah ada lewat narasi-narasi Al-Quran. Jangan pakai rumus-rumus. Ya itu membantu untuk memahami secara mudah. Karena kalau tidak disistemkan ya susah juga. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi begitulah luar biasanya. Maka dari itu zikrullah di sini jangan difahami secara sempit, tapi secara komprehensif dan mendalam, luas dan mendalam. Jangan sempit dan cetek. Asmaul husna ya terus harus dikejar, tetapi harus ada pendalaman juga dan harus tetap kepada narasi-narasi Al-Quran. Kalau enggak, zikrullah kita mandul. Mandul dalam pengertian sebagai sebuah tanaman enggak berbuah. Kan sebetulnya Allah sudah luar biasa. Fadhkuruni adzkurkum. Bahkan hadis qudsi yang menjelaskan ana inda dzanni abdi wa ana ma'ahu hina dzakarani. Ya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, dzakaru fi malain dzakartu fi malain minhu, khairu minhu. Aku berada dalam perasaan hamba-hambaku. Jadi zikrullah itu jadi mindset. Zikrullah itu jadi format kehidupan kita. Jadi sebetulnya ana inda dzanni abdi itu bukan prasangka sederhana, tapi mindset kita. Mindset kita terhadap Allah itu seperti apa? Nah, kalau mindset kita sama Allah ya centang perentang, ya hidup kita akan centang perentang. Mindset kita tentang Allah itu buram, hidup kita buram. Itu maksudnya bukan prasangka dalam pengertian harapan-harapan doang, enggak. Itu mindset, format, settingan otak kita, cara berpikir kita tentang Allah. Itu menentukan. Terus wa ana mahu hina dzakara, dan aku ada di sampingnya, menyertainya ketika dia lagi mengingatku. Saya sebut mengingat, kenapa? Karena hadis berikutnya kan fa in dzakarati fi nafsi, kalau dia mengingatku dalam dirinya. Enggak pakai apa? Suara. Dzakartu fi nafsi. Wa in dzakarani fi malain, kalau dia menyebut namaku di hadapan orang banyak, aku akan sebut juga namanya di depan kelompok yang lebih mulia, di depan para malaikat, dan seterusnya.
Jadi jamaah muslimin bangun itu membesarkan hati kita. Tapi ingat ya, mengingat Allah itu, majelis zikir itu sebetulnya majelis tafsir juga majelis zikir. Karena semua yang membuat ingat Allah itu adalah sebut majelis zikir. Nah tentunya, tapi juga itu tidak boleh menafikan, menegasi kelompok-kelompok yang punya kayak gitu. Umpamanya Imam Ahmad bin Hambal itu kan membid'ahkan zikir jahar bareng-bareng. Tetapi pada zaman yang sama ada namanya Abul Harith Al-Muhasibi, itu jauh lebih hebat dari almarhum Arifin Ilham. Majelis zikir massal, orang pada tobat gitu. Ahmad bin Hambal sering datang ke situ di belakang gitu. Terus ketemu muridnya, katanya bid'ah Ustaz. Iya, tapi manfaatnya besar juga. Gitu. Jadi jangan digeneralisir bahwa orang bisa begitu. Ada orang tobat, jalan tobatnya itu lewat majelis zikir, Arifin Ilham atau Abul Harith Al-Muhasibi, sebuah pintu. Tapi kalau untuk sampai ke komprehensif, ya memang tidak cukup seperti itu. Karena zikir kita itu sesuatu yang terbesar. Kok efeknya kecil? Berarti belum akurat zikirnya. Seharusnya kalau zikrullah kita benar, umat Islam yang mengendalikan peradaban. Kalau zikirnya serius dengan mindset yang benar. Maka dari itu Allah kaitkan dengan posisi Ka'bah. Itu seharusnya sentral secara spiritual. Jadi efek zikir itu apa ya? Pertama tentunya spiritual. Yang kedua mental. Yang ketiga moral. Itu paling esensial. Pertama adalah spiritual. Otomatis orang jadi khusyuk, jadi tenang, jadi merasa nyaman, dekat dengan Allah, merasa didukung Allah. Tapi itu kan nggak cukup. Tapi kemudian adalah jadi mental, tangguh, nggak takut, nggak mudah menyerah, ya, tidak sombong, tawadu, gitu ya, baik, gitu. Mental. Nah, kalau moral ya jadi terkendali, tahu halal haram, tahu hak dan batil, tahu berguna nggak berguna, gitu. Itu zikir. Maka zikir itu ya kondisional. Perintah zikir itu kenapa tidak dalam sholat Jumat itu, kenapa perintah zikir tidak waktu sholat, malah setelah sholat? Ya kalau orang sholat ingat Allah mah biasa. Yang penting itu ingat Allah setelah sholat. Wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wadhkurullaha wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira gitu. Kalau sholat memang jelas pasti ingat Allah lah. Ya kebangetan orang sholat nggak ingat Allah. Tapi setelah sholat lu ingat siapa, itu kan yang penting gitu. Nah jamaah muslimin rahimakumullah, jadi jangan sekali-kali kita mencukupkan, ya. Jangan menolak, tapi jangan mencukupkan bahwa zikir itu harus julus duduk majelis gitu. Tapi juga jangan menolak, tapi jangan mencukupkan itu. Jangan mencukupkan. Bahkan zikir itu di suatu sisi adalah pekerjaan ilmuwan. Zikrullah, supaya ilmunya tidak tersesat, semua agar ilmunya itu menegakkan kebenaran ilmiah. Makanya di dalam Al-Quran itu yatafakkaruna fi khalqis samawati, kan itu setelah yadkuruna qiyaman wa qu'udan. Hasilnya apa? Double. Jadi double hasilnya. Jadi ulul albab ayat Quran qiyaman wa qu'udan, terus setelah itu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa manfaatnya? Dua, double. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini ternyata hebat nih. Nggak batal, ini luar biasa manfaatnya. Ketemu ini, ketemu itu lah. Terus manfaat yang kedua, subhanaka, takjub sama Allah. Setelah itu fakina ada berapa, takut sama Allah. Jadi ilmuwan muslim itu ketemunya dua hal. Iptek ya, sama imtak. Istilahnya iptek sama imtak. Iptek harus ketemu. Al-Quran mengajari kita menemukan iptek, gitu. Mengajari, tetapi jangan hanya mengagumi iptek, tapi mengagumi juga perancang iptek. Sehingga bahasa kita tidak kufur, tiba-tiba sel membelah diri. Itu kan dari bahasanya sudah kufur materialis. Yang membelah Allah. Bermula dari Allah yang berkehendak, sel yang satu menjadi dua dengan ilmu yang sudah dititipkan bahwa sel itu bisa membelah menjadi dua. Kan begitu harusnya bahasanya. Wallahualam bishawab. Saya hanya urun rembuk aja
menyisipkan kajian di tengah-tengah kajian dzikir yang sudah ada di mana-mana, Asmaul Husna di dalamnya segala macam. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa epicentrum iman sebagai sebuah peradaban itu disimbolisasikan dalam bentuk Ka'bah dan Masjidil Haram, tetapi esensinya adalah zikrullah. Maka kalau haji orangnya itu liberal, ya nggak kebayang ada hasilnya nggak kira-kira. Kalau seandainya kerajaan Saudi itu betul-betul komit dengan iqamatuddin, pasti haji lebih hebat. Tapi perlu diketahui, kebijakan Muhammad bin Samal yang baru saja tadi malam saya di posting, pelajaran agama yang selama ini 6 pelajaran, dipisah-pisah hadis, tafsir, hanya jadi 1 mata pelajaran dan 1 guru. Jadi teman-teman saya di sono lagi gelisah, karena bukan hanya di negeri-negeri sekuler yang memberangus pelajaran agama, bahkan juga Saudi Arabia. Ya silahkan dipikir sendiri. Wallah alam bisawab, semoga kalaupun dunia lagi berantakan, kita tidak termasuk yang dimintain pertanggungjawaban nanti di hari kiamat karena kita terlibat. Wallah alam bisawab. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, fakta empirik sejarah ya, bahwa perdebatan dengan konten Al-Quran di luar bahasa zahir itu tidak terjadi di zaman sahabat dan tabi'in. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Ma mana Abba?" Kamu tahu artinya Abba enggak? Wa faqihatan wa Abba. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ayu sama yudhilluni wa yu'arin takiluni hatta aqula 'alai mala alam." Bumi mana lagi yang boleh aku pijak? Langit mana lagi yang boleh aku jadikan payung? Kalau aku berani bicara tentang Allah yang aku nggak tahu. Akhirnya sama-sama nggak tahu, harus nyari tahu. Pakai metodologi bahasa, dicari orang Badui. Oh, Abba itu artinya rumput. Nah, saya batasi ini kita bisa mengambil inspirasi. Kalau nggak tahu ya udah gitu loh. Jangan ngoyo untuk tahu. Itu tradisi para sahabat dulu. Kalau nggak tahu, anggap aja belum tahu, ya sudah. Gitu. Itu tradisi yang paling gampang. Toh nggak tahu kan cuma nggak tahu detailnya. Tapi istawa artinya bersemayam, kita tahu. Bahasanya kita tahu. Masalah bagaimana? Aku nggak tahu. Nanyain, takut Pokoknya Allah bersemayam di atas langit. Terus gimana cara yang walau alam? Itu juga masalah. Cuman orang pada debat. Ketika ilmu kalam sudah mulai masuk, debat. Kan debat masalah Allah itu kan sampai tingkat kurang ajar. Kayak yang ceramah saya Takil Sirot yang viral itu. Coba ada nggak Al-Quran dalil bahwa Allah itu ada? Gitu. Iya kan? Itu kan kurang kerjaan ngomong kayak gitu minimal. Hanya akan berfilsafat ujung-ujungnya. Apa sih artinya ada? Gitu. Orang filsafat itu begitu. Apa itu ada coba? Bingung kan? Nah, padahal di hati kita ada itu memang udah, tapi kan nggak bisa dijelaskan. Seperti ente membedakan manisnya jambu dengan manisnya apel. Dua-dua kita bilang manis. Oh ada itu, ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak atau muqayyad. Ada yang tidak perlu, ada yang ada sebelum kata ada itu ada. Nah, itu Allah katanya ada yang mutlak. Kan ribet. Jadi perdebatan istiwa itu mulai ribet kapan sih? Zaman Baghdad aja kok. Ribet di situ. Padahal bahasanya kita tahu. Tumastawa alal artinya sudah, masalah bagaimana itu nggak usah jadikan urusan gitu loh. Nah itu sahabat dulu. Nah carilah para ulama yang memang tidak arogan kepada asma dan sifat, yang tidak menjadikan Allah sebagai objek penelitian. Kan gampang. Kalau Abu Bakarnya berani bilang, terus generasi tabi'in juga masih sopan itu. Malik bin Anas ditanya oleh muridnya, sebetulnya Muhammad takul fil istiwa. Terus pendapat sampean itu, Ustadz, dalam istiwa itu apa? Beliau gemeter. Gemeter lama nggak jawab. Diem gitu, gemeter dulu gitu. Terus juga mengulangi kata Abu Bakar itu. Tapi tolong dong jawab gitu. Jawab. Tapi akhirnya beliau menjawab, al istiwa maklum wal kaifu majhul
wal imanu bihi wajib wassu'alu anhu bid'ah. Istiwa itu toh kita tahu artinya secara bahasa. Masalah bagaimana itu kita nggak akan pernah tahu. Ya. Masalah bagaimana kita tidak pernah tahu. Mengimaninya wajib karena Allah bersendiri yang bilang wassu'alu anhu bid'ah. Kamu nanya itu udah bid'ah gitu. Kamu nanya aja sudah bid'ah. Kok bid'ah? Ya sahabat nggak ada yang pernah nanya kok. Gitu. Jadi yang rasional siapa kalau gitu? Yang rasional yang nggak mau tahu. Kenapa? Oh, zat Allah nggak ada yang pernah ngelihat kok mau tahu caranya Allah istiwa. Yang goblok siapa kan gitu. Padahal Al-Quran itu esensinya ada hidayah. Toh kamu sudah dapat hidayah dari itu. Tetapi karena Islam itu berekspansi, ketularan dengan filsafat Bizantium, Persia, sehingga orang merasa harus berdebat. Filsafat Yunani yang ada di Bizantium kan gitu. Itulah sampah-sampah peradaban yang akhirnya nular. Saya termasuk orang yang kenapa saya lebih nyaman ke Salafi, karena Salafi itu lebih selamat, lebih menghindari perdebatannya itu. Tapi saya tidak mengatakan Asy'ari, karena Asy'ari itu jasanya adalah besar untuk merehabilitasi wabah Mu'tazilah setelah 3 khalifah mewajibkan Mu'tazilah. Buku itu dibutuhkan kontra Mu'tazilah dengan pendekatan ilmu kalam. Tapi siapapun mau Salafi, mau Asy'ari, kalau tilawahnya tidak pakai tadabbur yang kuat atau malas ngaji tafsir, maka akan terjebak pada gitu. Jadi tetap saja kita pakai Al-Qur'an sebagai penghayatan dan pendalaman. Tapi perdebatan sudah terlanjur, makanya saya kajian hari ini kompilasi aja, balancingnya aja. Sudah terlanjur, sudah menjadi ilmu yang ada ditulis di literatur, di kurikulum gitu ya. Tapi saya hari ini hanya menambah. Tidak disalahkan orang yang berakidah Salafi, tidak disalahkan orang yang berakidah Asy'ari, tapi sangat disayangkan kalau tidak dikompilasi dengan membaca Al-Quran dengan tafsir yang benar. Gitu ya Mas. Jadi biarkan orang berdebat, itu nggak tahu nggak apa-apa. Karena nanti tidak akan ada ujian di akhirat terkait bahwa ente tahu detail sumastawa alal arsy itu ya. Alal arsy istawa, enggak, insya Allah enggak. Ente bilang aku nggak tahu itu. Ya, selesai. Tapi saya iman kok, saya percaya Allah berfirman gitu, itu kelar. Yang debat juga sampai sekarang nggak membuat dia kaya, nggak buat maju, nggak membuat dia apalah, nggak efektif. Jadi ada ilmu, kalau Hasan al-Basri bilang, al ilmu la yang bani alaihil amal. Ilmu yang tidak konstruktif dengan amalan, itu lebih baik tidak banyak-banyak jadikan concern. Wallah alam bisawab. Iya. Jadi ayat ini turun untuk mengedukasi bahwa Allah sudah membuat rumusan dalam kehidupan ini. Kalau mau hasil harus ada proses. Gitu. Jadi kalau kita menghindari proses, jangan mengharapkan hasil. Kalau ente mengharapkan hujan, harus berani berurusan dengan lumpur, kira-kira gitu. Ini tidak dalam korelasi tentang bahwa Allah terikat. Ya, seperti ente ngancem anak ente kalau nggak kerja nggak, saya kasih duit loh, gitu loh Pak. Itu bukan berarti ente bisa ngasih duit kalau dia kerja. Makanya emosi, spirit ayat harus kita tangkap dulu sebelum bicara teksnya. Konteksnya itu harus kita baca dulu. Konteksnya itu edukasi. Nggak ada ceritanya kok. Allah nggak bakal bisa berubah kita, orang kita nggak rubah. Bisa aja, banyak kejadian gitu loh. Jadi tafsir bil waqi', tafsir bil fakta, tafsir bil data empiris ya nggak begitu. Itu mengedukasi orang untuk melakukan proses. Ya seperti tadi. Kalau kamu nggak rajin, nggak saya kasih naik pangkat loh, gitu. Kira-kira gitu loh. Artinya fokusnya bagaimana saya melakukan proses perubahan. Bukan untuk mentertawakan Allah. Ya Allah nggak bisa ternyata ya kalau kita nggak lakukan. Bukan begitu konteksnya. Kan banyak orang yang mungkin ya sedikit sih yang salah paham. Seakan-akan Allah tergantung sama kita. Ya enggak lah. Justru kita yang tergantung kepada Allah. Toh usaha perubahan itu energinya, ya kan?
makannya, perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, internisnya, semua karya-karya yang membuat orang berhasil, itu perangkat keras dan perangkat lunaknya adalah dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan perubahan butuh jantung. Emang jantung kita yang kontrol? Yang kontrol siapa jantung? Ginjal siapa yang kontrol, kan gitu. Makanya berpikir itu selalu harus komprehensif. Dari semua sudut, semua angle kita bicarakan. Wallahualam bishawab. Ya begini, kita harus mengenal Allah dulu, atau simultan lah, sinergik, bahwa zikir itu harus terkait dengan mengenal Allah lewat suatu ilmu dan takarrub, pendekatan. Takarrub secara emosional itu harus simultan. Mengenal Allah harus benar, tepat, dan juga memang kita dekat dengan Allah. Zikir baru efektif gitu. Tetapi juga jangan di pending zikirnya, karena disimultankan aja, aja. Mengingat Allah sambil berpikir, sambil pendalaman, sambil penghayatan gitu loh. Tapi kalau lagi zikir target hitungan subhanallah, 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 ya yang penting spirit subhanallahnya itu memang betul-betul untuk mensucikan Allah, ya, untuk betul-betul mengagumi Allah gitu. Ya ketika bersyukur, alhamdulillah betul-betul bersyukur gitu. Itu aja yang penting gitu. Tapi memang itu karunia Allah ya, bahwa orang yang ma'rifahnya dalam, zikir, makanya zikir para nabi, zikir para wali itu lebih efektif daripada zikir orang awam, karena masalah kedekatan. Kedekatan efektif gitu ya. Jadi untuk orang-orang seperti kita ya sama aja lah gitu. Ya harus memperdalam ilmu pengetahuan kita tentang Allah, hadir di majlis taklim yang tafakurnya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan seterusnya nanti zikirnya otomatis akan tumbuh berbanding lurus dengan tumbuh kepengenalan kita secara kognitif pada Allah dan secara kedekatan kepada Allah. Pasti beda. Itulah kira-kira Pak. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil karim wa sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa maulaha. Allahumma aril haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aril batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza ma aqul wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.